Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa dipertemukan pada siang hari ini di acara nanti diseminasi aksi nyata budaya positif karya saya di GPA 10 Kabupaten Kediri. Pada siang hari ini saya menyampaikan tentang budaya positif di sekolah. Itu next. Agenda hari ini pembukaan, terus perkenalan, presentasi konsep, tanya jawab, dan terakhir nanti ada refleksi. Itu. Saya mulai pembahasannya nanti. Ini konsep perubahan paradigma stimulus, respon dan teori kontrol. Terus kedua, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal. Terus ketiga, pembahasan ketiga yaitu keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat, pembahasan keempat, 5 kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol guru. Terus yang terakhir nanti segitiga restitusi, seperti itu. Jadi nanti saya membahas masalah ini, menyampaikan masalah tentang pembahasan ini. Next. Nah, ini tujuan dari kegiatan ini dan budaya positif ini mendemonstrasikan mengenai budaya positif, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid serta berpihak pada anak, menciptakan budaya positif melalui kolaborasi, terus bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah. Intinya budaya positif tujuannya itu guru mengajar itu untuk anak. Jadi fokus semua tujuan utama itu mengajar itu ke anak. Itu next. Konsep perubahan paradigma stimulus dan teori kontrol. Pembahasan pertama itu apa itu budaya positif? Sekarang apa itu budaya positif? Saya merangkum bahasanya budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebijakan. Ini maksudnya itu guru itu harus mempunyai visi untuk mengajar dan sebagainya itu. Terus tujuannya itu membangun budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan karakter anak. Adapun karakter yang diharapkan yaitu menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan seperti tujuan pendidikan nasional, seperti yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Jadi sekarang karena kurikulum merdeka, jadi kita fokusnya itu semua tujuan pembelajaran ke anak. Jadi untuk memerdekakan anak seperti kodrat dalam diri anak, kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam itu seperti kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan SMP 2 Purwasi beda dengan kondisi lingkungan di Jakarta, tidak sama. Kondisi lingkungan SMP 2 Purwasi sama di Kandangan pun berbeda. Seperti itu. Jadi kita harus guru harus bisa menyesuaikan lingkungan itu kodrat seperti itu. Dan zaman tidak bisa kodrat zaman seperti anak sekarang. Kita ajar seperti dahulu, waktu dulu sama zaman tahun 2000 ketika Bapak Ibu masih sekolah itu sudah berbeda, karena mulai setelah corona perubahan sangat besar sekali, dan perubahan memang terutama di bidang IT itu sangat-sangat besar sekali. Karena kalau kita tidak mengikuti kodrat zaman, akhirnya ya udah kita sebagai guru untuk mencapai tujuan itu pasti tidak akan berhasil. Next Pak.
Ini budaya positif atau ekosistem positif ini yang tertuang dalam Kiai Haji Dewantara. Bahasanya Kiai Haji Dewantara itu mengibaratkan seperti padi, seperti tumbuhan itu. Jadi tumbuhan, ketika tumbuhan itu bibit tumbuhan itu juga berbeda-beda, dan ketika ditanam kondisi A seumpama dikelampikan kondisi turutannya sendiri seperti ini, air lancar dan sebagainya, belum tentu di tugu dengan kondisi ini hasilnya kelampikan bagus, belum tentu di tugu juga sama. Jadi kita harus benar-benar tahu kondisi tanah, kondisi apapun alam dan sebagainya. Itu seperti yang terjadi pada siswa kita. Jadi kita tidak bisa menggaris siswa ini gini nggak bisa sebelum kita menelusuri kondisi siswa itu, seperti kondisi lingkungan rumah, keluarga, lingkungan masyarakat dan sebagainya, seperti itu. Itu yang budaya positif atau ekosistem positif yang di dalam filosofi Kiai Haji Dewantara seperti tanaman padi. Next, ini perubahan paradigma kegiatan kepangan tangan seperti ini. Jadi seorang guru untuk mengajar itu tidak bisa sekarang dan zaman sekarang dan di era Merdeka Belajar seperti yang dicita-citakan Bapak Pendidikan Nasional yaitu Kiai Haji Dewantara. Itu ketika siswa seperti contoh ketika kita masuk ke kelas, kita mau mengajarkan siswa, ketika kondisi siswa itu takut, dia pasti akan diam. Kalau dia pun menjawab, itu pasti dalam kondisi tertekan. Coba perhatikan seperti ini, ketika ada A dan B, Anda dan teman Anda saya bangun, coba ini perhatikan genggam tangan, terus supaya kertas kecil lah, apa seperti itu. Anu aja, nggak usah kertas begini aja, jangan tangan, jangan tangan ini. Ketika ini nanti yang punya, ketika saya memegang ini, terus teman kita mau membuka ini, dia pasti kesulitan. Karena apa? Karena kita tidak ikhlas. Tapi jika kita ikhlas, ini cuma pendidikan sudah terbuka. Seperti itu kondisi murid kita. Ketika mereka itu kondisi tertekan, kondisi mereka tidak nyaman, tidak ikhlas dan sebagainya, pasti seperti kondisi peranaan ini. Jadi sulit dibuka. Tapi ketika dia rela, ikhlas, pasti dia terbuka dan kita dengan mudah menyampaikan materi pembelajaran. Seperti kita tidak boleh di sekarang ini di kurikulum Merdeka itu condong fokus ke siswa-siswa, dan seperti kayak siswa itu adalah raja, harus kita layani, guru sebagai pelayan siswa. Jadi enggak serta-merta guru harus berkuasa, tidak, salah. Yang berkuasa itu siswa, seperti itu. Jadi seperti perubahan paradigma ini sebuah pandangan, kalau ini yang mempunyai ini nggak mau melepas, ini sulit dibuka. Walaupun anak kecil pun sulit kita buka, kita maksa. Tapi kalau dia rela, cuma dia sudah lepas, seperti itu. Jadi kayak kita mengajar, ketika siswa itu kondisinya tidak nyaman, ya sulit. Apapun kita mengajar, strategi, metode dan sebagainya juga tidak akan bisa berhasil. Itu. Next Pak. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Ini ilusi kontrol, kayak guru mengontrol murid, kritik dan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Orang dewasa melihat untuk memaksa, tidak. Ini semua salah sebenarnya. Kayak kita mengontrol murid, waktu sama Pak Haris sedang mau belajar mereka,
Harus ngomongin gini. Itu semua ilusi. Kadang anak-anak kadang perhatikan, tapi belum tentu dia itu bisa. Kayak ilusi. Jadi kita harus jadi pelayan. Begitu. Next Pak. Nah, ini sekarang ke disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif sebenarnya lebih mengarah kepada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Selain itu, disiplin positif membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Jadi disiplin positif itu kalau bisa menunjukkan dari diri anak sendiri, bukan dari paksaan, ujian atau hukuman seperti itu. Next. Nah, ini 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal. Next. Motivasi adalah proses internal dalam diri yang mengarahkan terciptanya perilaku yang memiliki tujuan tertentu. Saya menggambarkan ini. Ketika anak ingin mempunyai motivasi tinggi, universitas menjadi nanti ilmuwan dan sebagainya, dia akan berusaha sendiri, termotivasi dengan dirinya sendiri. Nah, tugas guru itu memunculkan kesadaran siswa untuk memiliki motivasi seperti itu dalam diri, memunculkan setelah kayak ayo munculkan anak suka sadar dan mereka rela dan berusaha memotivasi dirinya sendiri. Walaupun kita sampai lelah pun ketika anak tidak ada motivasi dalam dirinya, nol. Jadi intinya kuncinya itu ke anak memotivasi terus. Menurut kami sudah sadar, sudah rela dan mau menerima, insya Allah pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Next. Motivasi intrinsik. Pengembangan budaya dapat menunjukkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Agar pengembangan budaya positif bisa dilaksanakan, maka diperlukan langkah-langkah dan strategi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, yaitu 1. Posisi kontrol guru. Guru sebagai manajer, di mana guru memposisikan dirinya jika murid melakukan pelanggaran tata tertib, maka guru bisa bertanya kepada anak tentang alasan mengapa anak tersebut melakukan pelanggaran. Kemudian membuat kesepakatan kelas untuk melakukan tindakan perbaikan supaya anak bisa mencari solusi dari pelanggaran yang sudah mereka lakukan dan tidak mengulang kembali pelanggaran yang sama. Kedua, kesepakatan kelas. Jadi ada kontrol guru, kesepakatan kelas. Ini digunakan untuk membantu guru dan murid dalam bekerjasama membentuk kegiatan belajar mengajar. Di dalam kesepakatan kelas terdapat harapan guru kepada murid dan harapan murid kepada guru, sehingga akan membangun kolaborasi yang baik antara guru dengan murid. Jadi kesepakatan kelas ini kayak kita membuat kesepakatan dengan murid-murid kita. Jadi kita sebagai guru tidak mentang-mentang guru menentukan kelas nanti harus gini, kalian harus gini enggak. Tapi kita bekerja sama dengan siswa kita ajak ngobrol, terus membuat sebuah kesepakatan yang nanti disetujui bersama. Jika mereka melanggar, nanti seperti apa dan sebagainya, itu nanti terus ditempel di kelas. Jadi insya Allah dengan itu kelas menjadi nyaman. Terus 3, penerapan disiplin positif bertujuan memberikan pemahaman disiplin kepada anak agar mereka mengetahui perilaku yang diperbuat, bisa mengambil keputusan dengan tepat, bertanggung jawab atas pilihan yang mereka lakukan, serta dapat menghargai diri sendiri dan orang lain. Ini penerapan disiplin positif. Ketika mereka bisa menerapkan dan sebagainya, itu dampaknya besar sekali kepada diri anak. Next.
Ini motivasi perilaku manusia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, jadi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti ketika kita tidak nyaman, apa mungkin kita akan termotivasi? Tidak akan mungkin. Sama kita tidak nyaman di suatu lingkungan, suatu tempat, itu pasti pembahasan itu menarik sekali bagi kita yang tidak nyaman, ya tidak menarik, dan kita setengah malah ingin segera keluar dan sebagainya. Nah ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus dua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu mendapatkan imbalan. Itu kayak ini kita kalau mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu pertama masih baik, tapi jangka panjang dengan penghargaan atau imbalan jangka panjangnya itu jelek sekali. Kayak seperti waktu sama kita punya saudara atau siswa kita kasih sama yang mendapat nilai 100 akan saya kasih sama kasih roti atau kita kasih bonus untuk free minuman dan sebagainya. Kalau itu dan jangka panjang terus menerus kita lakukan, itu berefek negatif. Karena apa? Nanti motivasi siswa itu bukan dalam dirinya sendiri untuk mendapatkan nilai 100 tidak, tapi karena imbalan. Jika imbalan tidak ada, mereka pasti malas. Semua kayaknya apa-apa nih. Kan sering tahu siswa kita seperti itu. Kayaknya apa-apa nih, kayaknya apa. Karena ada yang membiasakan dia dikasih dikasih. Akhirnya dia terbiasa. Di rumah saya pun dengan anak saya juga seperti itu. Kalau saya kasih terus banyak ya baik. Karena apa? Mereka tujuan utamanya itu imbalannya itu, akhirnya seperti itu. Kalau awal-awal oke bagus, tapi jangka panjang jelek sekali. Terus menjadi orang yang ingin dan inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kayak saya, aku harus begini. Jadi menjadi diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi aku percaya nih, ketika saya mau masuk kelas saya harus berdoa dulu. Kayak apa ya? Keyakinan dalam diri sendiri itu seperti halnya kita mau berangkat sekolah, kita berdoa dulu supaya nanti di sekolah berjalan dengan lancar. Saat mau kita lagi berdoa pasti kita takut dan sebagainya. Seperti itu contohnya. Next. Teori motivasi perilaku manusia, motivasi untuk eksternal ini tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Terus dua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Terus tiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Next. Ini keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Ini sebabnya. Ini keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan saja? Pertanyaan situ. Mengapa sini? Mengapa ada peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Terus mengapa ada peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Terus
Mengapa harus datang tepat waktu pada saat mengikuti latihan? Ini mengapa kayaknya bukan peraturan? Kalau peraturan biasanya kalau penetapan peraturan ini pasti ada hukuman. Biasanya di situ. Kalau keyakinan kelas itu kesepakatan. Kalau peraturan itu biasanya itu yang membuat ya, ada yang membuat sama yang membuat guru. Kalau keyakinan kelas itu kolaborasi antara guru dan murid seperti itu. Jadi tidak serta-merta guru terus langsung bisa menetapkan ini enggak. Keyakinan kelas itu kesepakatan antara murid dan guru. Next. Nah ini peraturan, nah ini perbedaannya yang jelas. Peraturan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jangan mengguru orang lain, membantu orang lain dan diri sendiri. Ini peraturan ini keyakinan kelas seperti ini. Hadir di sekolah 5 menit hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini di peraturan kan teman-teman seperti ini. Kalau keyakinan kelas, sampai tanggung jawab, menghormati orang lain dan diri sendiri, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, terus keselamatan menghormati orang lain, kesehatan dan dilarang menggunakan. Kalau di keyakinan kelas lebih santai, karena apa? Kesepakatan antara guru dan murid. Next Pak. Nah ini sekarang tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Sekarang Pak Haris ini yang ini menyuruh murid mencatat saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat datang ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terus Pak Roni, nah tadi hukuman ya. Nanti coba cocokkan beberapa salah. Roni menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Jadi tadi Pak Aris hukuman, Pak Roni yang ini juga hukuman. Terus sekarang Bu Rifa meminta murid push up sebanyak 15 kali karena ke sekolah tidak memakai masker. Hukuman. Jadi tadi tiga-tiganya hukuman ya. Terus Bu ini meminta murid mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Terus Pak Bulan meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena tempat minum tersenggol. Konsekuensi. Terus Pak Ilhan meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Terus sekarang yang terakhir Bu Lia menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan saat pelajaran PJOK. Apa? Bu Lia, konsekuensi. Next Pak Ram untuk jawaban. Tadi benar menyuruh murid mendapat hukuman. Mengapa ini hukuman? Seorang guru ini bisa tidak kembali sebanyak 100 kali karena terlambat datang ke sekolah. Hukuman karena mencatat seperti ini ada dampak positifnya apa terhadap murid? Bahkan tidak ada. Dengan pembelajaran ini kan tidak ada. Hukuman dulu ini kemudian dulu karena terlambat sudah hukum seperti itu. Jadi tidak ada nilai-nilai positif di sini. Mungkin hanya dia pasti brutu mesti, anaknya pasti
gedebel seperti itu. Terus nyuruh murid lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga hukuman, karena kalau ini dilakukan guru olahraga seperti yang ini tadi, menyuruh murid lari di lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan saat pelajaran, ini masuk akal. Tapi kalau dilakukan guru, bukan guru PJOK pas pelajaran olahraga, ini kurang tepat sebagai hukuman. Kayak terlambat masuk sekolah, terus disuruh mencabut rumput dan sebagainya, itu termasuk hukuman. Gitu. Terus meminta murid terus sebanyak 16 kali, terus lain meminta murid mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi karena apa? Konsekuensinya karena dia melakukan pelanggaran terhadap temannya. Konsekuensinya apa? Dia mengganti dari itu. Jadi ada yang berbalik biar mereka paham, oh ini menyadarkan murid. Contohnya situ, meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena tempat minum tersinggol. Itu juga karena kalau guru ini guru memberi hukuman, ini beda lagi. Kalau hukuman pasti tidak meminta murid membersihkan tumpahan air, tidak, tapi pasti menyuruh sama mas ojan dan sebagainya. Itu hukuman. Sama waktu itu menyinggol air kopi, guru terus utah kejar kemana-mana. Kalau guru memberi bukan konsekuensi dan hukuman, itu pasti suruh ojan dan sebagainya, atau suruh mencatat atau apa seperti itu. Kalau konsekuensi harus dibersihkan. Jadi mereka tahu ada sebab dan akibat. Terus meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam, ini termasuk hukuman. Ya karena ini contohnya karena kasihan dengan murid, karena tidak diharuskan seperti itu. Kalau memang itu peraturan, kan hukumannya kan seperti ini, itu termasuk hukuman sebagai hukuman ini, jadi tidak termasuk konsekuensi. Jadi untuk menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan saat pelajaran berjuka. Kemudian ini hukuman, ini konsekuensi dari sini. Jadi konsekuensi itu lebih untuk menyadarkan murid, karena dia sudah berbuat, maka dia harus bertanggung jawab, menyadarkan dari dalam diri murid. Jadi menyadarkan ini telat olahraga, urung pemanasan, juis muter lapangan, rusak guru olahraga karena anak itu telat, itu bisa. Itu next tahun. Nah ini kan sudah jelas tadi. Ini pemberian hukuman dan konsekuensi hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik, disuruh lari kan fisik sakit kan. Terus suruh lepas sepatu, itu malu kadang-kadang seperti itu, karena cuma dia sendiri yang disuruh lepas. Itu menyakitkan. Biasanya itu kadang anak kadang dendam gitu. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dan jangka waktu pendek, cuma jangka waktu pendek suruh mengepel, lalu dia beruntung kan sesaat setelah bersih kan selesai, pak, boleh sama sebagainya. Itu mungkin waktu itu karena apa? Dia melakukan pelanggaran. Terus konsekuensinya apa? Ya tidak, ketika dia motornya harus membersihkan. Konsekuensinya seperti itu. Ini anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. Jadi di situ kayak disiplinan seumpama contohnya itu berpakaian, disiplin berpakaian. Biasanya anak laki-laki itu kan malas suruh memasukkan, tapi dengan konsekuensi
mungkin dengan guru apa kesepakatan keyakinan kelas dan sebagainya, insya Allah mereka dengan sadar akan menghargai disiplin itu. Bahasanya mau masukkan baju itu anak terlihat lebih tampan dan sebagainya, mungkin dalam nanti guru waktu di kelasnya keyakinan membuat keyakinan kelas kolaborasi antara murid dan guru. Jadi mereka tidak membenci, kadang kan kayak peraturan sampoma dilarang bermain sepak bola ketika jam istirahat. Nah, itu kadang sopo orang ini ya blunder kan seperti itu. Itu jangan sampai murid seperti itu. Jadi kita buat kesepakatan mungkin dengan boleh kalian melakukan bermain bola waktu istirahat, tapi nah kan mungkin kan seperti itu, ada keyakinan di situ, ada antara kolaborasi guru dan murid seperti itu. Itu nanti terjadi siswa bisa menerima gitu. Terus ini paksaan, terus stimulus tanggapan, terus mendorong anak menyakiti diri sendiri. Terus yang konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsekuensinya konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kayak tidak melaksanakan tugas, menunjukkan kesalahan, alasan dengan anu pak, jadi anu pak, mesti cari-cari alasan satu, untuk alasan lagi seperti itu. Tapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan, dia belajar mematuhi peraturan, bukan mencari alasan untuk menutupi kesalahan itu. Terus hukuman merasa rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Jadi itu berkonsekuensi. Next, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru. Nah ini kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Semua manusia memiliki kebutuhan ini. Entah itu anak-anak, entah itu orang dewasa, entah itu orang tua dan sebagainya, semua mempunyai ini. Bertahan hidup, kasih sayang, dasar dan dasar manusia ini, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Bertahan hidup contohnya apa Pak Haris? Contoh bertahan hidup kebutuhan dasar manusia, berubah, terus makan, kan kebutuhan dasar manusia. Terus kasih sayang pasti kan, entah itu anak-anak, entah itu orang tua, pasti butuh kasih sayang. Bahkan kalau dia tidak mendapatkan kasih sayang, pasti dia akan semakin samus tua. Karena sudah tua, biasanya itu lebih perhatian, ingin mendapatkan perhatian lebih, misalnya seperti itu kebutuhan. Ya, terus penguasaan, ingin memiliki aku, penguasaan itu pasti ada di dalam diri kita, itu pasti ada. Terus kebebasan, kalau ditekan terus ya pasti kita berontak. Saya sudah seperti itu. Ya, itu kebutuhan dasar manusia. Tapi kita memang harus bisa mengendalikan kita. Terus kesenangan, mengendalikan dan sebagainya, kita itu. Next Bapak. Nah, ini ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenang sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Ini kebutuhan apa Pak? Apa tujuan? Kesenangan. Nah, terus yang dua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Apa namanya? Rasa kasih sayang diterima. Terus aku bosan masa
belajarnya cuma gitu aja, dengerin ibu guru aja, itu rasa kebutuhan apa? Soal senang kebebasan. Aku bosan kebebasan. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Itu apa? Penguasaan. Pengen diakui. Next one. Ini. Nah ini. Mulai saya akan ini teori kontrol dari Dr. William Geiser yang kesimpulan ada 5 posisi kontrol yang umum dan biasa diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol penerapan disiplin di sekolah. 5 posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, terus teman, pemantau, dan manajer ini penghukum. Seorang senantiasa percaya hanya ada satu cara untuk menghukumi seperti itu. Nah, kita sebagai guru ini mungkin kalau saya akui saya belum sampai ke manajer saya, tapi saya akan berusaha menjadi posisi di manajer. Mungkin kalian bisa introspeksi, oh iya ya, aku jadi penghukum ya. Aku lebih sering ke penghukum ya. Ini jadi seorang saya percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berdiri, yaitu cara dia, cara guru. Sama ini, jadi tidak mau mendengarkan sama usul dari murid dan sebagainya dan salah ini sebenarnya itu penghukum. Terus pembuat rasa bersalah. Pada usia ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh kata-kata yang keluar dengan lagu seperti ini: ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi merasa berasa membangkitkan apa ya, dari jalan siswa bahasanya oh iya seperti itu. Ini berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, di pembuat rasa berharga. Jadi seakan-akan siswa itu dibuat merasa ibu sangat kecewa sekali dengan kamu karena melakukan siswa melakukan kesalahan, kayak sama siswa datang terlambat. Wah Bapak sebenarnya bangga tapi kecewa karena ini dan sebagainya seperti itu membuat rasa bersalah, menimbulkan siswa menimbulkan aku salah ya, mesake guruku, nah seperti itu. Tunggu harus muncul dalam diri siswa. Terus teman, guru pada posisi guru menjadi teman. Guru pada posisi tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Jadi ketika menjadi teman, seperti waktu dulu saya tahu Bu ini ketika lari-larian sama bermain lari-larian sama muridnya di sini, namanya apa itu? Main Kak Sober sama itu kan bisa menjadi teman. Saya menjadi teman seperti itu. Jadi mereka seolah-olah kayak menganggap gurunya ini juga teman. Itu sangat efektif sekali untuk menimbulkan rasa empati dan sebagainya. Ini ayo bantulah, contohnya itu ada kata-katanya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, seperti itu. Terus posisi keempat yaitu memantau berarti mengawasi. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi.
Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan, seorang pemantau itu sering yang diajukan pertanyaan, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Jadi kita sebagai teman, bisa kalau teman kadang kalau kita posisi kita sebagai teman jangka pendek bagus, tapi jangka panjang itu kadang kalau sudah merasa teman itu kadang siswa kita itu malah ini tidak menghargai kita. Jadi jangka panjang itu jelek posisi sebagai teman. Kita harus bisa memposisikan sebagai pemantau. Kalau bisa menjadi seorang manajer, karena ini tadi manajer adalah posisi di mana guru melakukan sesuatu dengan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita mengingat murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Seorang manajer akan berkata, ini apa yang kita yakini. Nah, ini kembali ke yakin kasus. Apakah kamu meyakininya? Seperti itu. Next Pak, itu tadi ini 5 posisi kontrol. Nah ini di sini. Nah ini guru berdua, guru berkata tabel seperti yang terlihat pada tabel ini. Penghukum guru berdua, ini gambarnya kontrol dari luar, memberi hukuman, menghukum, menghadiri, menuju-nuju, menyakiti, menyindir, membuat merasa bersalah. Kalau membuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya, terus ibu kecewa dan sebagainya. Kalau teman ya kayak sering kita ngobrol. Terus pemantau, menghitung dan mengukur. Seorang manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Seorang manajer. Jadi kalau kita di posisi manajer itu seolah-olah kita juga bisa menjadi teman ketika mereka dibutuhkan. Tapi kita juga bisa menjadi memantau, bisa memisahkan, bukan teman tapi kita lebih dewasa dan sebagainya. Kalau manajer kita sudah mengontrol, kalau kita bisa menjadi manajer dan anak-anak lebih suka seperti itu. Kalau penghukum mungkin masih dengan dunia dan sebagainya. Dan saya dulu masih sering menghukum itu, kadang itu masih sering dan seperti itu. Tapi saya mencoba untuk menjadi seorang manajer. Oleh penghukum itu sangat kalau bisa kita hindari, walaupun apapun yang terjadilah kita hindari. Jadilah seorang manajer, kan tidak itu. Next. Nah, itu ini apa itu restitusi? Dari tadi 5 proses kontrol itu nanti kita bisa mencari solusi dengan strategi segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Next one. Ini segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi ada 3 tahapan yang didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Restitusi dalam konteks penerapan disiplin di sekolah mengacu pada upaya memperbaiki hubungan dan pemulihan yang melibatkan siswa, guru, dan staf sekolah. Konsep ini tidak hanya berfokus pada hukuman atau sanksi, tetapi juga pada pemahaman, pertobatan, dan pemulihan hubungan yang mungkin terganggu oleh perilaku yang melanggar aturan sekolah. Dalam penerapan disiplin yang berorientasi restitusi, tujuannya adalah untuk mengajarkan siswa tanggung jawab dan akibat dari tindakan mereka. Ini juga memberi siswa kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka
dan menjadi anggota yang lebih baik dalam komunitas sekolah. Next. Nah, ini 9 ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, terus melihat ke dalam diri, kebutuhan dasar yang mendasari, terus memperbaiki diri, karakter, solusi, kembalikan. Murid yang ke-9 ini mau mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next one. Jadi kayak seperti ini contohnya itu ketika anak melakukan pelanggaran samomo, ketika contohnya ya, ketika guru sedang ada rapat, terus dipulangkan awal dan murid disuruh mengumpulkan tugas-tugasnya dikerjakan nanti dikumpulkan, tapi anak itu tidak mengerjakan tugas dan tidak mengumpulkan. Terus seorang guru memanggil anak tersebut, memanggilnya. Nah, ini memfasilitasi tindakan yang salah. Ini bukan guru langsung pukul kamu tidak mengerjakan tugas, saya tambah tugas menjadi 10, tidak. Tapi kita mengorek apa penyebabnya, apa yang mendasari dia tidak mengerjakan tugas. Itu kita menyanyi apa kamu kok tidak mengerjakan tugas. Dia dipanggil, itu biasanya mereka siswa tersebut biasanya sudah merasa, aduh aku dipanggil maupun wah mesti aku guru-guru ini sini. Ada siswa yang lari sampai lari ketakutan dan sebagainya. Jadi itu di kita ini faedah tindakan yang salah. Jadi kita kayak sebagai teman kita ngobrol. Setelah itu alasannya apa, kita mencari alasan, kita cari bersama-sama, kita dengan murid ngobrol, berkolaborasi, mencari solusi itu. Terus kita menanyakan keyakinan karena kita sudah membuat keyakinan kelas, namanya itu kita mencoba untuk membantu siswa. Kalau kamu salah, kalau kamu tidak mengerjakan tugas, berarti kamu melanggar salah satu apa yang kamu tentang keyakinan kelas. Seperti itu. Jadi kita menyadarkan murid kita dari dalam dirinya, bukan kita mengenal guru kita, tidak. Tapi kita kayak kalau orang Jawa itu mangku, prinsip orang Jawa itu mangku. Jadi ketika kita bisa mangku, jadi kita pangku, orang itu kita pangku, kita mau ngapa-ngapain orang itu enak. Kayak orang meninggal, orang Jawa, filosofinya kan mangku itu seperti halnya kalau orang meninggal pasnya dipangku. Kalau yang mangku ini malas atau pengen ngapain kan berdiri dan duduk dan sebagainya. Mangku hati prinsip orang Jawa di situ. Seperti ini. Jadi kalau kita lomba, kita lebih ke menguasai diri siswa, mengetahui siswa, kondisi siswa dan sebagainya. Itu enak banget. Kita ajak ngobrol, kita mau keinginan apa dan sebagainya, itu nanti siswa bukan takut kepada kita, tidak dari itu. Siswa bukan takut, tapi satu mereka sadar, satu mereka sayang dan sebagainya. Dia sadar sendiri dalam dirinya, bahasanya pendidikan itu penting. Ini untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, menstabilkan identitas. Guru berkata berbuat salah itu yang manusiawi, tidak kemudian semua dan sebagainya. Itu guru mencoba apa yang ngajak ngobrol sebagai teman dan sebagainya. Itu next one. Ini validasi tindakan yang salah. Ini guru berkata kamu bisa saja kan melakukan hal yang baik, yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya.
Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Terus apa yang penting bagi kamu? Kamu bolehkah berusaha menjalani sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Dan seperti ini ungkapan-ungkapan yang guru-guru sampaikan seperti ini. Contohnya seperti ini, redaksi tindakan yang salah. Next, menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di sekolah ini tentang keyakinan kelas ini? Kita sebagai seorang guru jadi seorang manajer. Kita sudah menanyakan keyakinan kelas dan sebagainya sudah. Ketika anak sudah bisa kita kendalikan sebagai teman, terus merasa mereka nyaman, mereka mau bercerita dan sebagainya, itu kita menjadikan diri menjadi seorang manajer. Berarti kembalikan ke diri siswa apa saran dan sebagainya, supaya mereka sadar untuk kedepannya supaya lebih baik. Next Pak. Nah ini penerapan budaya positif di sekolah. Contoh-contohnya, salah satunya ini ada menanam di bersihan kelas dan sebagainya, itu salah satu budaya positif dan itu perlu ditanamkan. Next Pak. Nah sekarang refleksi, hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi Indonesia? Terus yang ketiga, saya akan menjadi amam yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini? Ini nanti refleksi. Nanti mohon ya setelah ini saya mohon ini pertanyaan ini, hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Ini nanti mohon saya minta ditulis di lembaran aja nanti. Nah next sekarang, terima kasih belajar dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan Bu Rifa yang sudah siap dengan pertanyaan. Oh ya Pak Des. Untuk praktek dari segitiga itu, menurut Pak Des itu tantangan terberatnya apa? Tantangan terberat dari praktek segitiga institusi itu waktu ada sisi kesalahan. Jadi kita mencoba mengorek seolah-olah kayak apa ya, kalau di kepolisian dan sebagainya Pak, interogasi itu jika kita salah dalam ngomong, kita salah dalam berucap, itu juga bahaya. Kadang siswa malah diam, siswa ketakutan dan sebagainya. Jadi yang paling berat itu di awal. Masih yang di awal itu kalau mereka sudah nyaman, kita jadikan sebagai teman, itu nanti otomatis yang lainnya nanti mereka akan lebih percaya dengan kita, nggak bisa curhat, nggak bisa istilahnya wis percaya kalau guru ini biasanya ini mesti diomongin seperti itu ya. Itu ada lagi Bu Rita. Membuat keyakinan kelas di kelas bersama dengan anak-anak di kelas bersama anak-anak. Jadi kita sama dengan visi kita sebagai guru.
visi kita sama visi kita apa dulu, dan nanti kita masukkan di situ. Terus peraturan sekolah, visi sekolah dan peraturan sekolah. Jadi sebagai seorang guru harus punya itu dulu. Oh, tahu visi sekolah, terus tahu peraturan sekolah ini dan sebagainya. Nah, nanti setelah itu kita buat keyakinan kelas di situ. Satu, dapatkan di situ. Jadi orang cucu langsung kenai keyakinan kelas, enggak itu juga. Tapi kita ada dasar untuk memulai itu. Seperti itu. Ini seperti itu. Jadi kita tahu dulu, oh kondisi kelas kita seperti ini. Jadi orang harus gereng-gering. Kita nggak tahu kondisi kelas, terus baru kita nanti bisa menentukan keyakinan kelas, kita kesepakatan dengan murid. Terima kasih. Benar. Berbicara tadi tentang hukuman sama konsekuensi. Jadi jujur saya baru tahu kan ada hukuman dan konsekuensi. Nah, kita kan selalu banyak yang membuang sampah. Nah, kalau kita memberikan suatu hukuman, kamu ambil sampah-sampah itu. Kalau dia buang sampah, kita berikan hukuman, ambil sampah-sampah itu. Berarti dia masuk dalam konsekuensi. Masuk dalam konsekuensi. Nah, tadi kan namanya kan budaya positif yang nanti kalau dia seperti itu dia tidak akan berulang lagi dalam seperti itu. Nah, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya mereka terus membuang sampah. Nah, bagaimana itu kira-kira solusinya? Kalau saya seperti halnya kalau saya dengan diri saya sendiri, kayak saya pernah melihat di YouTube Habib siapa itu ketika kita melakukan kesalahan, terus kita sudah berbagi, terus kita melakukan kesalahan lagi, jawabannya itu cuma itu. Ya terus kita salah kita terus, misalnya kita minta ampun terus. Jadi kita ulangi dengan hal yang sama terus. Pasti kalau seperti halnya kalau itu sesuai melakukan kesalahan, kita ketika membuang sampah sembarangan, terus konsekuensinya mereka harus membersihkan. Konsekuensinya mereka membersihkan. Ya udah, terus kita lakukan itu terus. Lama-lamaan mereka juga akan bosan kan. Semalas saya boleh nggak ngurus nah, muncul dalam diri sendirinya itu loh yang diperlukan sebenarnya. Jadi emang pertama mungkin bisa diulangi lagi, tapi kita tahu kita konsekuensinya itu bulan lagi terus, dan kita konsisten di dalam yang kita harus konsisten. Seorang guru harus konsisten. Jika seorang guru tidak konsisten ketika dengan konsekuensi ketika membuang sampah sembarangan, seorang guru tidak konsisten dalam memberikan ini tadi, sama membuang sampah. Di hari ini kita ayo pakai kelasnya Pak, konsekuensinya bersihkan Pak, sudah. Besok mereka buang, kita lihat, kita diam saja, percuma, ada. Jadi kita juga dua konsisten dengan itu. Jadi kalau terus pasti insya Allah pasti berubah. Setidaknya di kita begitu. Kayak saya sendiri lah, sama melakukan satu hal yang kadang membuat diri saya BS ini dari bilang tak besok bilang kurang BS, dia bisa BS. Bagi kemana ya? Lah terus kita terus akhirnya lama aku mau neng BS, terus mau aku BS mau. Akhirnya seperti itu loh. Sebabnya kita bilang itu pasti kalau minum es.
masa kebalik terus pasti ada titik jenuh. Titik jenuh itu masih mau sih anggap bilang kok rasa turu ini dan sebagainya. Terus serasa PS sih. Akhirnya paling tidak berarti kita harus konsisten, seorang guru harus konsisten. Jika konsekuensinya membuang sampah baru membersihkan, ya udah terus gitu. Kalau tidak ada konsistensi, ya sama juga siswa memang terus seperti itu. Ada lagi? Menurut Pak Jaya, apakah ada kendala atau kesulitan ketika menerapkan budaya positif tersebut? Kalau kendala dan kesulitan masih. Kalau kendala dan kesulitan itu pasti. Tapi ketika kita dengan visi guru, itu tadi kembali lagi ke visi guru. Visi kita apa? Visi kita apa? Kita mengajar, kita menjadi seorang guru, visi kita apa? Itu dari kita kembalikan diri kita sendiri. Mengedukasi diri kita sendiri ya. Nah, karena kalau diri kita sendiri saja masih belum bisa, nggak yakin, ya pasti nggak mungkin berhasil juga. Jadi memotivasi diri kita sendiri. Ada lagi? Kalau cukup, tidak ada, itu aja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.